Shalom, jemaat Tuhan semua, selamat hari Minggu, selamat datang dan juga selamat beribadah kepada kita pada hari ini, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah. Tempat tidak akan pernah memisahkan kita daripada Tuhan Yesus, dan hubungan kita kepada Tuhan Yesus tetap kita laksanakan walaupun di rumah masing-masing. Hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan menggunakan model A bahasa Indonesia. Dan seperti biasa persembahan kita 4 kali, dan persembahan keempat akan dipersembahkan kepada panitia pesta gerejawi. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian dari Kidung Pujian Bersamamu. Adalah
kekuatan di jiwaku. Bersamamu Bapa melewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak demi bertobat. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih, siapa dan apakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan, sehingga Engkau memanggil kami datang ke hadirat-Mu. Firman-Mu telah mengajarkan bahwa tiada tempat untuk menghindar dari murka-Mu. Akan tetapi hanya dengan datang berharap kepadamu, kami lepas dari murka-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus membimbing kami, yang gentar karena dilumuri dosa, datang ke hadapan-Mu, supaya persembahan syukur dan pujian kami sampai ke mezbah-Mu yang kudus. Melalui ibadah ini Engkau mengingatkan kami supaya tidak menyia-nyiakan zaman anugerah ini, sampai kepada akhirnya kami dimahkotai kehidupan yang kekal menurut janji Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Suaramu kudengar. Supaya ku digolgotha
Dengarkanlah dasa titah. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak laki-lakimu, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau hewan orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan membunuh. Titah yang ketujuh, jangan berzina. Titah yang kedelapan, jangan mencuri. Titah yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Inilah ketentuan Tuhan Allah akan dasa titahnya. Akulah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari semua orang yang membenci aku. Tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Mari kita kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat 410, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Tenanglah kini hatiku. Tuhan membimbing hatiku.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang maha mulia dan maha kuasa, Anak-Mu Yesus Kristus telah menetapkan kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Tetapi kami sering tidak mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami. Pelita iman kami sering redup dan kesaksian kami sering hambar karena perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Situasi kehidupan kami sering lebih kuat mempengaruhi kami karena kami lemah. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, ampunilah dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami untuk menjadi saksi-saksi yang benar, serta memampukan kami menjadi garam dan terang dunia, sehingga seluruh makhluk boleh menikmati karena penyelamatanmu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru, dan kebaikanmu ya Tuhan telah Kau nyatakan dan jauh lebih tinggi dari lautan. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan dari nyanyian pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru.
Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 9. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah, perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Haleluya, bangkitlah gerejanya, karena kita lebih dari pemenang. Mari kita angkat pujian dari gedung pujian, lebih dari pemenang. Oleh kesadarannya
Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Taus aku takut, sebab Kau sertaku, dan saya juga tidak akan bimbang Tuhan, sebab Kau di dalamku. Jemaat Tuhan, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari kidung pujian, Ku nyanyi haleluya.
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, salam bagi kita semuanya. Horas. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini di dalam ibadah kita diambil dari Evangelium Lukas. Lukas 6 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Saudara-saudara terkasih, adapun topik mingguan atau tema mingguan kita di minggu kelima setelah Trinitatis ini adalah mencintai pendidikan. Dalam bahasa Simalungun, harosuhkon pengajaran. Saudara-saudara terkasih, pendidikan itu sangat penting. Karena pendidikan itu adalah merupakan suatu investasi yang besar dalam kehidupan ini. Dengan memiliki pendidikan atau pengajaran, maka seseorang itu telah memiliki modal besar yang tidak bisa diambil atau dicuri oleh orang lain. Dan firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari sebahagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Melalui khotbah ini, Yesus mau memberi pengajaran atau pendidikan untuk murid-muridnya, di mana mereka hendak mempersiapkan diri untuk memasuki persekutuan yang baru.
komunitas yang baru, yakni komunitas bersama dengan Yesus sendiri. Bagaimana supaya mereka, murid-murid itu, dapat memahami dan mengetahui hidup bersama di dalam komunitas baru bersama dengan Kristus. Saudara-saudara, adapun pengajaran atau pendidikan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah lewat perumpamaan atau kiasan, sehingga murid-muridnya dapat lebih mudah mengerti dan memahami bagaimana proses hidup bersama itu terjadi di tengah-tengah mereka. Dikatakan di ayat 39, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Perumpamaan ini tentu mudah kita pahami. Karena apa? Karena suatu fakta yang benar yang terjadi di tengah-tengah kita. Seorang yang buta tidak akan dapat menuntun atau menunjukkan jalan kepada saudaranya yang juga buta. Sebab keduanya mereka tidak dapat melihat jalan yang ada di depan mereka. Mereka tidak dapat melihat jalan yang harus ditempuh oleh mereka. Mereka berdua tentu akan jatuh ke dalam lubang secara bersama-sama. Seorang yang buta, saudara-saudara, sebenarnya memerlukan seorang saudara yang dapat melihat agar dia dapat menuntun, berjalan pada tempat ataupun pada jalan yang semestinya. Ada satu ilustrasi saya bagikan, yaitu tentang perdebatan daripada 3 orang yang buta, yang menyatakan pendapatnya tentang seekor gajah. Orang buta pertama mengatakan bahwa bentuk gajah adalah bagaikan pohon bulat dan keras. Pendapat ini adalah karena ia hanya memegang kaki daripada gajah itu. Lalu datang orang buta yang kedua, mengatakan pendapatnya tidak. Gajah itu panjang seperti ular.
Sebab ia memegang belalainya. Datang lagi orang buta yang ketiga, menyangkal tidak seperti pohon dan tidak seperti ular, bentuk daripada gajah. Tetapi gajah itu bentuknya tipis dan lebar, karena dia memegang kuping daripada gajah. Perdebatan itu lama terjadi bagi mereka, dan mereka saling menyalahkan orang lain sesamanya dan mempertahankan kebenarannya sendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana untuk menyelesaikan atau mendamaikan perdebatan daripada ketiga orang buta ini? Tentu saudara-saudara, diharapkan ataupun dibutuhkanlah seorang yang matanya sehat, yang dapat melihat dengan baik serta keseluruhan bentuk gajah tersebut, sehingga dengan demikian dia dapat menjelaskan, menguraikan dengan tepat bahwa gajah itu bukanlah seperti pohon, bukan pula seperti ular, dan bukan seperti kipas ataupun tipis dan lebar. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan ini sebenarnya adalah untuk menghunjuk kepada diri Yesus itu sendiri, di mana Yesus sendiri mau mengatakan bahwa dialah satu-satunya orang yang dapat menuntun orang yang buta kerohaniannya. Tidak ada di dunia ini yang dapat menuntun orang buta dalam kerohaniannya. Karena apa? Karena dialah yang datang dari Allah. Dan bahkan dialah Allah itu sendiri. Dialah kebenaran itu. Sehingga dengan demikian, seorang manusia yang buta tentang Allah ataupun tentang kebenaran Allah, dia akan bisa memahami dan mengetahui siapakah Allah itu dan bagaimanakah Allah itu di dalam kehidupannya. Kemudian di ayat 40, Yesus mengatakan kembali, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Ayat 40 ini, saudara-saudara yang terkasih, adalah mau menunjukkan
menunjukkan hubungan antara murid-muridnya dengan Yesus. Menunjukkan hubungan dari pengikutnya dengan Yesus sendiri. Di mana pengikut-pengikut itu disebut murid-murid Yesus, sementara Yesus itu adalah guru ataupun rabi bagi murid-muridnya. Yesus sebagai guru tentu adalah bermaksud untuk mengubah pikiran murid-muridnya dan sekaligus untuk memberikan pola kehidupan yang benar. Pola kehidupan yang benar daripada murid-muridnya, yaitu dalam rangka untuk menyelamatkan mereka. Seorang murid dikatakan tidak akan dapat melakukan sesuatu kecuali gurunya itu telah mengerjakannya, telah melakukannya. Sebab apa yang dikerjakan oleh guru itu jugalah yang harus dilakukan oleh murid-murid. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, inilah sebenarnya proses pemuridan itu. Yang pertama, murid itu harus cepat untuk mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya, dan cepat untuk melihat apa yang dilakukan oleh gurunya. Setelah mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus dan melihat apa yang dikerjakannya, lalu murid-murid itu diharapkan sudah mengerti dengan baik dan memahaminya dengan baik. Lalu dengan demikian, selanjutnya murid-murid itu harus merenungkan semua apa yang dikatakan oleh Yesus, gurunya. Dan setelah itu mereka harus menghayati di dalam dirinya. Baru setelah mereka hayati, mereka memberlakukannya di dalam kehidupannya dan sekaligus melakukannya melalui kehidupannya sehari-hari. Dengan perkataan yang lain, karakter daripada gurunya, yaitu Yesus, hendaklah menjadi karakter daripada murid-murid Yesus. Ada transformasi dari sang guru kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya harus mau dibaharui oleh sang guru, yaitu Yesus sendiri. Seperti misalnya di sini saya sebutkan kepada kita beberapa karakter Yesus yang harus dimiliki dan yang harus diberlakukan oleh setiap murid-muridnya. Kalau Yesus
selalu merendahkan dirinya di tengah-tengah murid-muridnya. Seorang guru, tetapi dia mau membasuh kaki murid-muridnya. Tentu semuanya itu adalah untuk menunjukkan kerendahan hati daripada gurunya. Itu berarti bahwa murid-muridnya adalah menjadi pelayan-pelayan dan yang harus menghormati dan menghargai sesamanya. Karakter yang kedua, kalau Yesus di dalam kehidupannya selalu peka dan peduli kepada mereka-mereka yang sedang bergumul, yang menderita, itu adalah sebagai bukti bahwa Yesus itu adalah penolong. Tentu inilah juga karakter daripada murid-muridnya diharapkan oleh Yesus. Supaya setiap murid-murid itu peka, peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mau untuk berbagi. Dia mau untuk memberikan pertolongan kepada sesamanya. Yang ketiga, Yesus itu tidak pernah menyombongkan diri di hadapan semua orang. Itu bukan berarti bahwa Yesus itu tidak memiliki kelebihan-kelebihan daripada sesamanya ataupun daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Banyak kelebihan-kelebihan daripada Yesus. Tetapi semuanya itu tidak membuat dia sombong. Tidak membuat dia angkuh. Sebab dia tahu keangkuhan itu, kesombongan itu adalah tidak berkenan di hadapan Bapanya di sorga. Tentu itu jugalah sebenarnya karakter daripada murid-muridnya. Di dalam hidup bersama, haruslah hendak mampu untuk menjaga dirinya supaya tidak sombong. Tidak angkuh sekalipun dia memiliki kelebihan-kelebihan yang luar biasa dari sesamanya. Dan dia tidak pernah menganggap orang lain itu rendah. Lebih rendah daripada dia. Tetapi dia selalu solider, hidup bersama dengan saudara-saudaranya. Yang lain, kalau Tuhan Yesus sudah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa daripada manusia kita, tentu dalam hal ini adalah menjadi karakter sifat daripada murid-muridnya, harus mau mengampuni kesalahan, kekurangan, kelemahan daripada saudara-saudaranya. Sehingga saudara-saudara, kalau semua sifat dan karakter Yesus itu telah kita miliki dan telah kita lakukan dalam kehidupan ini, inilah yang disebutkan oleh Yesus dalam ayat ini, bahwa dia sudah tamat pelajarannya. Sudah tamat pelajarannya. Artinya sudah melakukan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam kehidupannya. Kalau sudah demikian,
muridnya sudah sama dengan Yesus gurunya itu. Dan memang inilah sebenarnya yang diharapkan oleh Yesus melalui pengajarannya ataupun melalui khotbah kita pada hari ini. Bagaimana supaya murid-muridnya dan kita sebagai orang percaya pada saat ini, hendaklah kita semuanya sudah memiliki karakter daripada Kristus itu. Kita sudah mencintai karakter pengajaran yang diberikan oleh Yesus itu kepada kita. Sehingga dengan demikian benarlah bahwa kita ini adalah murid-murid yang sejati. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan di ayat 41 dan 42 demikian. Bagaimanakah engkau dapat, saya ulangi, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Kata selumbar di sini berasal dari bahasa Yunani, yaitu karpos, yang artinya ranting kecil dan kering, atau sebuah serpihan jerami kecil, atau sehelai rambut atau bulu yang masuk ke dalam mata. Kiasan selumbar ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dipakai oleh Yesus dalam pengajaran ini adalah untuk mengartikan kepada kita, yaitu tentang kesalahan-kesalahan kecil. Sementara kiasan balok yang dipakai oleh Yesus mau mengartikan kesalahan-kesalahan besar dan mencolok. Jadi dengan demikian kita bisa memahami maksud daripada perumpamaan ini diberikan oleh Yesus adalah untuk menyatakan atau mengingatkan para murid-murid itu sendiri agar jangan kesalahan kecil ataupun selumbar di mata orang lain kita lihat, sementara kesalahan besar ataupun balok yang ada di dalam diri kita tidak kita lihat, kita sembunyikan, seolah-olah kita ini adalah orang yang benar, sementara orang lain itu adalah orang-orang yang selalu salah. Sebagai murid,
Yesus menghendaki harus sadar dan mengenal diri dengan baik. Kenallah dirimu. Itu yang pertama. Tandai dirimu nini gobani hata simalungu. Siapakah kita ini? Sebenarnya. Kenallah kelemahanmu. Sadarilah kekuranganmu. Keterbatasanmu. Seorang murid adalah manusia terbatas. Manusia yang penuh dengan kelemahan dan kesalahan. Oleh karenanya saudara-saudara, yang sebaiknya sikap dari seorang murid setelah dia menyadari akan kesalahannya, akan kelemahannya, kekurangannya, tentu pertama sekali dia harus terlebih dahulu untuk memperbaiki akan kesalahannya, akan kekurangannya, akan kelemahannya. Baru setelah dia telah memperbaiki dirinya, kesalahannya, kekurangannya, barulah dia berani untuk menolong orang lain dalam kesalahannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah pengajaran yang berharga yang kita peroleh dari Yesus pada hari ini. Oleh karenanya saudara-saudara, marilah kita cintai dan marilah kita miliki, marilah kita kejar pengajaran dan pendidikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebab pengajaran tersebut adalah merupakan investasi bagi kita. Investasi yang besar, yaitu untuk memberikan kehidupan bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menyadarkan kita akan keberadaan kita sebagai murid di hadapan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau telah berfirman kepada kami pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami adalah murid-murid Tuhan, yang sudah mendapat dan menerima pengajaran, pendidikan, sehingga kami boleh menjadi sama dengan Engkau, memiliki karakter yang Engkau kehendaki, seperti karakter-Mu di dalam kehidupan ini. Tapi biarlah Tuhan kami semuanya untuk mengoreksi diri kami masing-masing. Apakah kami sudah benar murid di hadapan Tuhan atau belum? Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa khusus kepada saudara kami yang sedang di dalam proses pemulihan dan penyembuhan. Winerson Saragih, Ibu Hotna Boru Damanik, Ibu Lindesa Boru Purba, Ibu Dame Sinta Boru Situmorang, Nyonya Jenapul Girsang Boru Ginting, Ibu Sorti Boru Saragih, Bapak Membangun Ginting, Ibu Purnama Boru Gultom, Ibu Rosmaida Boru Saragih, Johannes Tondang, Ibu Martalena Boru Purba, Nurpane Boru Purba, Jaya Ambarita, Joshua Ambarita, Rosdina Boru Sipayung, Bapak Samjus Girsang, Bapak Muller Saragih, Ibu Norma Boru Purba, Bapak Situa Peter Silalahi, Inang Hot Maria Damanik, dan Inang Nani J. Purba.
Tuhan Yesus, jamalah mereka ini, supaya kekuatan dan semangat yang daripadamu mengalir bagi tubuh dan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menerima berkat kesembuhan yang daripadamu. Dan demikian juga seluruh keluarga yang merawat mereka. Berikanlah bagi mereka Tuhan kesabaran, keteguhan iman, supaya mereka sabar dan tabah untuk merawat yang kami kasihi ini. Demikian juga kami berdoa kepada anak-anak kami, remaja, pemuda, anak-anak kami yang sekolah di tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan juga mereka yang sedang kuliah, pemuda kami yang sedang mencari pekerjaan, maupun yang merindukan pasangan hidup, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Engkau mengetahui dan melihat apa-apa yang mereka butuhkan. Berikanlah hikmat bagi mereka. Berikanlah sukacita bagi mereka. Bentengilah mereka ya Tuhan, agar anak-anak kami ini tetap setia hanya percaya kepadamu. Dan demikian juga Tuhan, kami berdoa kepada seluruh keluarga yang masih merindukan keturunan di tengah-tengah gerejamu GKP Salemba ini. Bapa, kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin. Itulah yang kami percayai. Makanya kami tidak bosan-bosannya untuk berdoa memohon kepadamu, supaya Tuhan memberikan keturunan bagi mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa kepada seluruh warga jemaat-Mu yang ada di Salemba ini, yang hingga pada saat ini masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, Kau tahu Bapa, apa pergumulan, kesulitan yang mereka hadapi pada saat ini, akibat daripada dampak penyebaran virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kepadamulah kami berseru, kepadamulah kami berdoa. Nyatakan kuasa-Mu selalu ya Bapa, hadir di rumah kami masing-masing. Nyatakan kasih-Mu ya Tuhan, sertai dan pelihara, cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Sehingga dengan demikian ya Bapa, mereka boleh bersukacita, boleh merasakan bersama Tuhan adalah sukacita. Dan demikian juga seluruh majelis jemaat, khususnya pimpinan majelis jemaat kami di sini. Berikanlah senantiasa hikmat yang daripadamu, hati yang daripadamu, supaya tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang selalu melakukan tanggung jawab kami untuk melayani jemaat-Mu. Tuhan Yesus, di atas semuanya ini, ampunilah kami dalam kekurangan kami, kesalahan kami, sehingga doa kami ini ya Bapa tidak terhalang, dan kami tetap mampu dan dapat berdiri serta menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan
dengan berhiaskan kekudusan. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama, tidak terimalah doa persembahan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287B. Sekarang bersyukur, hai hati muluk tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.